Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, dengan nomor NIM 28921500128. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Ifah Marsifa SEMM. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teori motivasi. Motivasi adalah konsep yang mengurai tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam intensitas perilaku, di mana perilaku yang bersemangat adalah hasil dari tingkat motivasi yang kuat. Jenis-jenis motivasi. Motivasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua, ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang didatangkan dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Lanjut, motivasi kerja tampak dalam dua segi yang berbeda, yakni yang pertama, kalau dilihat dari segi aktif dan atau dinamis, motivasi kerja tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja agar produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, jika dilihat dari segi pasif, motivasi tampak sebagai suatu kebutuhan juga sekaligus menggerakkan dan mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan. Nah, lanjut, faktor motivasi. Yang pertama ada faktor pemuas. Faktor ini disebut sebagai satisfier atau intrinsic motivation, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut. Antara lain seperti 1. Prestasi yang diraih merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang, karena itu akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi tinggi, asalkan diberikan kesempatan. Yang kedua ada tanggung jawab, merupakan daya penggerak yang memotivasi sehingga bekerja hati-hati untuk bisa menghasilkan produk dengan kualitas istimewa. Yang ketiga ada kepuasan kerja itu sendiri, merupakan teori yang disebut teori tingkat persamaan kepuasan, mengemukakan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. Ini ada faktor pemelihara. Faktor ini disebut dengan satisfier atau extrinsic motivation. Faktor ini juga disebut dengan hidden factor, merupakan faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri seseorang. Nah, yang pertama ada keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja adalah suatu perlindungan yang diberikan organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan dirinya dalam bekerja. Yang kedua ada kondisi kerja. Adalah suatu keadaan di mana karyawan mengharapkan kondisi kerja yang kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. Nah, yang ketiga ada hubungan interpersonal antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Nah, bagian ini merupakan kebutuhan untuk dihargai dan menghargai dalam organisasi, sehingga tercipta kondisi kerja yang harmonis. Gitu. Lanjut ke proses motivasi. Proses terjadinya motivasi menurut Zainun adalah disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhi kebutuhan timbullah dorongan untuk berperilaku bila mana seseorang sedang mengalami motivasi
atau sedang memperoleh dorongan, maka orang itu sedang mengalami hal yang tidak seimbang. Setiap manusia dengan berbagai kebutuhan tidak akan pernah puas dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, proses motivasi akan terus berlangsung selama manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, proses terjadinya motivasi menunjukkan adanya dinamika yang terjadi disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhinya terjadi dorongan untuk berperilaku. Pemberian motivasi yang efektif itu, upaya memotivasi karyawan, seseorang pemimpin harus mencari waktu yang tepat untuk situasi dan kondisinya. Situasi yang dapat dipilih oleh pemimpin untuk memotivasi karyawan dilaksanakan secara terencana dalam pertemuan rapat, yakni seperti berikut. Yang pertama, waktu memberikan tugas kepada bawahan, waktu mengecek bawahan, waktu memberikan pengarahan untuk suatu tugas, dan waktu pimpinan melakukan percakapan ringan dengan karyawannya secara spontan dan santai. Baik, terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.